Sobat Fisika, jumpa lagi dengan saya Neni Kurniasi dari FMIPA ITB. Kali ini kita akan bahas tentang daya pada rangkaian arus bolak-balik. Mari kita lihat bersama. Pernahkah Sobat memperhatikan spesifikasi peralatan listrik di sekitar kita? Misalnya bola lampu, kipas angin, televisi, dan komputer yang sedang digunakan sekarang. Sering kita lihat ada tulisan baik di alatnya maupun pada kemasannya. Salah satu tulisannya adalah mengenai daya listrik. Perhatikan bola lampu ini. Di sana ada tulisan 60 watt dan 120 volt. Mana yang menunjukkan dayanya? Ya, 60 watt adalah dayanya. Sedangkan 120 volt adalah tegangan listriknya. Jadi, lampu ini akan menyala dengan daya 60 watt jika dihubungkan dengan sumber tegangan listrik 120 volt. Bagaimana jika lampu ini dihubungkan dengan sumber tegangan selain 120 volt? Coba Sobat diskusikan dengan yang lainnya. Sebelum lanjut ke definisi daya, mari kita lihat ilustrasi berikut. Ini adalah alat listrik kita, dan ini sumber listrik yang terhubung dengan PLN. Bagaimana jika kabel alat listrik disambungkan dengan sumber listrik? Maka akan terlihat rangkaian tertutup seperti ini, sehingga arus listrik akan mengalir dari sumber listrik ke alat listrik. Berbeda dengan baterai sebagai sumber DC, sumber listrik AC mempunyai nilai tegangan yang berubah setiap saatnya secara sinusoidal. Demikian pula arusnya. Anggap alat listrik terdiri dari rangkaian seri antara resistor R, induktor L, dan kapasitor C. Energi listrik dari sumber akan digunakan oleh resistor dan disimpan oleh kapasitor dan induktor. Bagaimana dayanya? Simak bahasan selanjutnya. Sekarang akan kita lihat pengertian daya. Ada dua jenis daya, yaitu daya sesaat dan daya rata-rata. Secara umum, daya sesaat didefinisikan sebagai laju energi, dan daya rata-rata sebagai energi dalam selang waktu tertentu dibagi selang waktunya. Jika digunakan pada persoalan rangkaian RLC seri, maka definisi energi dapat diganti dengan perkalian muatannya dengan tegangan sumbernya. Selanjutnya, karena arus adalah laju muatan, maka daya sesaatnya menjadi seperti ini. Dengan tegangan dan arus sebagai fungsi waktu seperti pada kolom keterangan. Vm dan Im berturut-turut adalah tegangan maksimum dan arus maksimum, sedangkan V adalah beda fase antara tegangan sumber dengan arus rangkaian. Cara yang sama digunakan pada daya rata-rata sehingga diperoleh formula seperti ini. Dengan kaitan antara nilai efektif dan nilai maksimum diberikan dalam kolom keterangan. Mengapa muncul cos V? Dengan mengingat diagram fasor tegangan dan arus, cos V muncul karena adanya perbedaan fase antara tegangan sumber dan arus rangkaian. Cos V disebut faktor daya dan dinyatakan sebagai berikut. Masih ingatkah ilustrasi rangkaian RLC seri pada slide sebelumnya? Untuk rangkaian tertutup, berlaku hukum kedua Kirchhoff yang menyatakan bahwa daya yang diberikan oleh sumber tegangan ke alat listrik sama dengan daya yang diterima oleh alat listrik dari sumbernya. Dengan demikian, diperoleh daya disipasi rata-rata rangkaian sebagai berikut. Dengan R adalah komponen listrik resistor. Hal ini menunjukkan bahwa daya rata-rata pada komponen induktor dan kapasitor adalah 0. Pada praktiknya, alat ukur listrik seperti multimeter berfungsi untuk mengukur nilai efektif dari arus listrik atau tegangan listrik.
Perkalian keduanya menghasilkan daya listrik semu dalam satuan volt ampere. Ada alat yang dapat mengukur langsung daya listrik sebenarnya dalam satuan watt dan faktor daya, yaitu wattmeter. Nilai daya semu dan nilai daya sebenarnya berbeda dengan nilai faktor daya. Selesai sudah pembahasan kali ini dengan kesimpulan berikut. Selanjutnya, silakan pelajari contoh berikut. Terima kasih Sobat Fisika. Sampai jumpa di video berikutnya.